tentang kenaikan muka air laut sebenarnya tidak hanya terjadi di Jakarta ya. Jadi ini kan fenomena global terkait dengan perubahan iklim. Jadi memang kenaikan muka air laut ini dipicu oleh dengan melelehnya es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan, sehingga tinggi muka air laut menjadi naik. Tetapi perlu diingat kembali bahwa kenaikan muka air laut ini tersebut tidak hanya di Jakarta, tetapi secara global ya. Jadi semuanya terjadi secara global, baik di Indonesia, di Amerika, di semua lautan di dunia akan terjadi kenaikan muka air laut. Kemudian dari laporan dari IPCC, lembaga yang memberikan informasi tentang kenaikan air muka laut, itu memang memberikan informasi bahwa kita akan mengalami kenaikan air muka laut, tetapi memang tidak setinggi yang seperti digemborkan ya. Jadi memang berdasarkan laporannya kita mendapatkan informasi bahwa di tahun 2050 dengan beberapa skenario yang mereka tawarkan, jadi mereka menawarkan sekitar ada 6 skenario ya. Jadi ada skenario SSP1, SSP2, SSP3, SSP5. Jadi semuanya mengatakan bahwa kenaikan muka air laut kita itu di sekitar Indonesia itu sekitar 0,2 meter. Jadi hanya 20 cm. Tentunya dengan pembangunan Jakarta akan bisa diantisipasi kejadian seperti itu gitu. Kalau saya itu mulai tahun 2002 udah netep di Muara ke sini. Dan setiap tahun itu air pasang selalu tambah tinggi terus. Karena mungkin ini ya dulunya emang laut, kita uruk sama masyarakat tadi itu termasuk ini tanah-tanah timbul. Jadi semakin lama ini ya ambles lagi. Bahkan seperti gubuk saya ini aja udah 3 kali ditinggiin, masih kena air aja. Padahal dulu tingginya 3 meter, sekarang tinggal 180 cm. Jadi udah tinggi, udah lebih 1 meter ini ya diuruk. Terus masalah jalan ya udah sama, kita ngimbangin jalan diuruk ya kita rumah diuruk. Karena ini air laut semakin tambah tahun tambah ambles, tambah gede air pasang ke masyarakat. Proses banjirop sendiri sebenarnya tidak hanya dari cuaca atau dari iklim, tetapi dari menurunnya muka tanah kita. Jadi di beberapa pesisir muka tanah kita itu turun. Dengan penurunan muka tanah tersebut tentunya air akan menjadi naik ke atas itu. Proses berikutnya yaitu karena tadi ada proses perubahan iklim tersebut. Jadi perubahan iklim tentunya akan meningkatkan kenaikan muka air laut. Kalau penurunan tanah itu mungkin seperti yang kita pahami ya, banyak terjadi itu akibat banyaknya pengambilan air tanah, khususnya tanah dalam, terus beban bangunan, akibat tektonik dan kondisi alam juga ada. Kalau disebut Jakarta tenggelam itu kurang tepat karena sebenarnya prosesnya adalah proses global dan juga itu terjadi sangat lambat. Dan kita bisa mengimbanginya dengan proses pembangunan di pesisir. Dengan mungkin beberapa tempat sudah dibuatkan tanggul di pesisir ya, sehingga air lautnya tidak masuk ke daratan itu. Karena memang dari dulu pun sebenarnya banjirop sudah sering terjadi di Indonesia, ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan mungkin di Medan sering juga. Jadi ketika pembangunan di pesisir yang cukup bagus, maka insya Allah tidak terjadi banjir yang demikian itu.
Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian PUPR itu saat ini sedang melaksanakan program untuk pembangunan tanggul laut NCICD di utara Jakarta yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang prosesnya masih dikerjakan. Dan tanggul laut ini memang tujuannya untuk meminimalisir dampak dari banjirop yang memang saat ini cukup intens terjadi di daerah utara Jakarta, yang nantinya Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian PUPR Republik Indonesia itu membangun sepanjang mungkin nanti datanya bisa dicek sekian kilometer yang memang nanti dampaknya itu mudah-mudahan langsung dirasakan oleh masyarakat untuk meminimalisir terjadinya banjirop yang ada di utara Jakarta. Ya, jadi tentunya pada saat kita melakukan proses pembangunan itu harus melihat kondisi lingkungannya ya. Jadi misalkan seperti tadi banjirop ini disebabkan oleh kenaikan muka air laut. Maka di pesisir pun harus kita siapkan drainase yang bagus itu. Jadi ketika ada air laut yang naik, mudah juga untuk keluarnya gitu. Kemudian proses-proses yang lainnya seperti daerah-daerah tampungan air dari misalkan dari utara, dari selatan ya, dari Bogor itu juga harus kita antisipasi. Jadi intinya pembangunan yang mempertimbangkan keadaan alam sekitarnya gitu. Jadi jangan hanya membangun tetapi tanpa perencanaan manajemen cuacanya, tapi harus tadi proses-proses tadi aliran airnya harus dipertimbangkan dan juga mungkin tadi tampungan air harus diperkuat lagi gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan pembangunan. Tentunya juga masyarakat sekitar juga akan berdampak juga ketika masyarakatnya sering membuang sampah sembarangan, tentunya akan berdampak juga terhadap tadi proses banjir tersebut itu.